Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat siang. Tabik pun. Ya, Bu. Yang saya hormati Bapak dan Ibu Guru SD 5 Gunung Agung, dan yang saya hormati di sini perwakilan dari kepala sekolah, yang dimana kepala sekolah kita ya Bu Ida hari ini belum bisa mendampingi kita karena ada suatu keperluan, yaitu mendampingi anaknya yang berada di rumah sakit. Jadi kami mohon nanti untuk Pak Winarno selaku yang ditugaskan oleh kepala sekolah untuk mewakili pada kegiatan pada hari ini, kami mohon nanti untuk memberikan sambutan mewakili dari Ibu Ida Kasih karena tidak hadir. Baik, kita langsung saja Bapak Ibu. Untuk kegiatan pada siang hari ini, saya mohon izin untuk meminta waktunya sebentar untuk Bapak dan Ibu Guru. Kita akan melaksanakan kegiatan, yaitu kegiatan kami calon guru penggerak angkatan 11, yaitu saya dan Pak Wuyo Waskita, untuk memberikan kegiatan aksi nyata tentang budaya positif. Sebelum kita masuk ke dalam aksi nyata, kepada Pak Winarno untuk mewakili dari kepala sekolah untuk memberikan sambutan. Kepada Pak Winarno, waktu dan tempat dipersilakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati CGP hebat yang pada siang hari ini, yaitu Bapak Wuyo Waskita SPDI dan Pak Roji Wijaya CGP Angkatan 11 dari SD 5 Gunung Agung, Kabupaten Tulang Barat. Sebelumnya salam sejahtera bagi kita semua. Tapi Bu, ya di sini saya mewakili daripada Ibu Kasih Idawati selaku kepala sekolah SD Negeri 5 Gunung Agung, yang pada siang hari ini beliau tidak bisa hadir. Bukan sengaja tidak bisa hadir, tetapi beliau memang sedang mendampingi putrinya yang sedang di rumah sakit. Mari kita bersama-sama mendoakan semoga putri beliau segera cepat sembuh dan bisa beraktivitas seperti biasa. Di sini Bapak Wuyo Waskita dengan Pak Roji melaksanakan aksi nyata di CGP Angkatan 11, yaitu tentang budaya positif, ya. Sama seperti saya juga karena saya angkatan 10. Jadi saya ucapkan juga terima kasih kepada Bapak dan Ibu yang pada siang hari ini sangat antusias sekali untuk mengikuti kegiatan aksi nyata yang akan dilakukan oleh Pak Wuyo Waskita dan Pak Roji Wijaya. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Saya akhiri wa taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Diucapkan terima kasih kepada Pak Winarno selaku perwakilan dari Kepala Sekolah SD 5 Gunung Agung. Untuk kegiatan berikutnya, yaitu kita langsung masuk ke dalam kegiatan aksi nyata. Dalam hal ini sebelum kita masuk ke kegiatan aksi nyata Bapak Ibu ya, kami mohon izin, kami berdua di sini intinya kami berbagi ilmu atau bahasanya Rubi ya, ruang berbagi pada siang hari ini. Apa yang telah kami dapatkan, apa yang telah kami pelajari dalam pendidikan calon guru penggerak angkatan 11 pada siang hari ini akan kami share, kami bagikan kepada Bapak Ibu semuanya. Sebelum kita mulai, di sini kita akan SBK sebentar Bapak Ibu ya. Jadi supaya kita bisa fokus, supaya kita bisa menetralkan pikiran kita, dan tadi kita setengah hari ya, kita sudah bertemu dengan murid. Mungkin pada siang hari ini Bapak Ibu ada pemikiran-pemikiran lain, kita fokuskan supaya kita bisa fokus untuk menerima hasil berbagi ilmu dari kami.
Nah, SBK-nya ini namanya jika saya berkata, Bapak Ibu ya. Jadi apapun silakan Bapak Ibu lakukan ketika ada kalimat atau kata saya berkata, gitu ya, Pak Win ya. Ketika saya berkata, ya silakan lakukan. Tetapi kalau tidak ada saya berkata, jangan dilakukan ya Pak Win. Siap Bapak Ibu? Baik Bapak Ibu, siap. Kita akan memulai games kita. Sebelum kita mulai, silakan Bapak Ibu boleh untuk minum dulu. Bu Tri tereliminasi, Bu Lina tereliminasi, Pak Rizky tereliminasi. Oke, saya berkata Bapak Ibu silakan boleh untuk minum. Sudah tereliminasi ya, oke. Sebelum kita mulai, Bapak Ibu boleh untuk merapikan yang ada di meja. Mungkin ada di meja ada mungkin kulit jeruk, boleh untuk silakan Bapak Ibu boleh untuk dirapikan dulu kulit jeruknya mungkin. Oke, terima kasih. Baik, kita akan mulai Bapak Ibu. Boleh Bapak Ibu perhatikan ke depan. Boleh Bapak Ibu lihat di sana sudah ada aksi nyata budaya positif Bapak Ibu ya. Saya berkata Bapak Ibu jika siap untuk menerima materi ini, boleh Bapak Ibu untuk angkat tangan. Oke Bapak Ibu silakan turunkan tangannya. Terima kasih. Oke, berarti yang berhasil di sini hanya Bu Rita ya. Bu Rita, yang lainnya tereliminasi. Kita beri tepuk tangan untuk kita semua Bapak Ibu. Konsentrasinya ini ya tinggi Bapak Ibu ya. Jadi kita campur dengan kalimat-kalimat. Oke, langsung saja Bapak Ibu. Permainan sudah selesai ya ini ya. Jadi untuk yang pertama ini nanti akan disampaikan oleh Pak Uyun Waskita. Apa yang akan di-share, apa yang akan dibagikan, nanti kita ikuti bersama-sama. Kepada Pak Uyun Waskita, waktu dan tempat dipersilakan. Ya, terima kasih atas waktu yang diberikan dari Bapak Roji. Bapak Ibu, tadi Bapak Ibu sudah melaksanakan SBK. Tentunya lebih bersemangat lagi dalam mengikuti kegiatan pada siang hari ini ya. Bapak Ibu, di sini saya akan memaparkan tentang aksi nyata budaya positif, yaitu dari calon guru penggerak angkatan 11 dari SDN 5 Gunung Agung, Tulang Bawang Barat, yang dimana presentasi ini nanti akan disampaikan oleh saya sendiri, Uyun Waskita, kemudian CGP yang kedua yaitu Bapak Roiji Wijaya. Nah, untuk yang pertama ini saya akan memaparkan tentang pertama, tujuan diskusi pada siang hari ini. Tujuan diskusi pada siang hari ini yaitu membagikan pemahaman dan pengalaman modul budaya positif, yaitu perubahan paradigma belajar, disiplin positif, motivasi perilaku manusia, kebutuhan dasar, posisi kontrol restitusi, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Topik pembahasan yang pertama, pembelajaran paradigma belajar, yang kedua disiplin positif, yang ketiga kebutuhan dasar manusia, yang keempat motivasi perilaku manusia, yang kelima restitusi, 5 posisi kontrol, 6 keyakinan kelas, dan yang terakhir adalah segitiga restitusi. Topik yang pertama, pembelajaran paradigma belajar. Pembelajaran dengan paradigma baru ini merupakan pembelajaran yang berorientasi pada penguatan kompetensi dan pengembangan karakter yang sesuai dengan dimensi profil pelajar Pancasila. Nah, di sini ada dimensi profil pelajar Pancasila. Bapak Ibu sudah ada yang pernah mendengar dimensi profil pelajar Pancasila? Sudah ya? Sudah. Nah, di kurikulum Merdeka ini tujuan utamanya itu adalah murid dan murid.
Jadi untuk menyesuaikan kurikulum apa yang akan kita sampaikan kepada murid itu adalah dengan menggunakan dimensi profil pelajar Pancasila, yang dimana dimensi ini adalah fokusnya terhadap murid, seperti itu Bapak Ibu. Yuk next. Di sini profil pelajar. Saya dulu Pak. Videonya. Ya, di sini profil pelajar Pancasila. Tadi ada Ibu Lina yang sudah menyampaikan bahwasannya sudah tahu tentang profil pelajar Pancasila. Ada guru lain yang mau menyampaikan apa dimensi profil pelajar Pancasila? Dipersilahkan angkat tangan yang mau menyampaikan dimensinya itu apa saja. Baik, terima kasih Pak atas waktunya. Dimensi pelajar Pancasila setahu saya yang pertama ada berakhlak mulia, beriman bertakwa, berkebinekaan global, kemudian bernalar kritis, dan yang terakhir itu mandiri. Ada lagi tambahan? Dr. Royal? Jadi tadi beriman dan bertakwa dan berakhlak mulia jadi satu dimensi ya, Ibu. Ya, betul sekali. Bapak Ibu, untuk mengetahui lebih lanjut tentang profil pelajar Pancasila, dimensinya apa saja, mari kita mendengarkan dan sambil berolahraga. Silakan Bapak Ibu berdiri, kemudian mengikuti kegiatan yang ada di video bernyanyi tentang dimensi profil pelajar Pancasila. Mohon Bapak Ibu untuk berdiri terlebih dahulu. Belajar Pancasila, beriman dan bertakwa, maka Tuhan yang Esa berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernawar titis. Belajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernawar titis. Sudah Bapak Ibu, tadi sekilas tayangan video tentang profil pelajar Pancasila. Silahkan duduk kembali. Untuk Bapak Ibu guru, saya ucapkan terima kasih atas partisipasi tadi, bernyanyi bersama, kemudian bergerak-gerak bersama tentang dimensi profil pelajar Pancasila. Lanjut ke topik yang kedua. Di sini yang saya mau sampaikan yaitu tentang disiplin positif. Disiplin berasal dari bahasa Latin, dari kata disciplina, yang artinya adalah belajar. Disiplin diri mempelajari bagaimana cara kita mengontrol diri dan bagaimana menguasai diri untuk memilih tindakan yang mengacu pada nilai-nilai yang kita hargai. Namun dalam budaya kita, makna kata disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kecenderungan umum adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan mulia. Itu tadi tentang disiplin. Kita sebagai pendidik
Tujuan kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik bukan ekstrinsik. Kemudian nilai-nilai kebajikan universal itu nilai-nilai kebajikan adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Nilai-nilai tersebut bersifat universal dan lintas bahasa, suku bangsa, agama maupun latar belakang. Dengan mengaitkan nilai-nilai kebajikan yang diyakini seseorang, maka motivasi intrinsiknya akan terbangun sehingga menggerakkan motivasi dari dalam untuk dapat mencapai tujuan mulia yang diinginkan. Nilai-nilai kebajikan yang ingin dicapai oleh setiap anak Indonesia kita kenal dengan profil pelajar Pancasila, yaitu beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Yang kedua adalah mandiri. Yang ketiga bernalar kritis. Yang keempat kebinekaan global. Yang kelima bergotong royong. Dan yang terakhir, yang keenam adalah kreatif. Itu dimensi yang ada dalam profil pelajar Pancasila. Topik yang ketiga, kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia ada 5. Yang pertama bertahan hidup, yang kedua kasih sayang dan rasa diterima, yang ketiga kebebasan, yang keempat kesenangan, dan yang kelima adalah penguasaan. Nah, untuk yang bertahan hidup, tentunya kita sebagai manusia itu bagaimana Bapak Ibu untuk bertahan hidup? Harus nih, mungkin mau membantu. Untuk bertahan hidup, apa yang harus kita lakukan? Bertahan hidup ya makan, minum. Oh iya, tadi disampaikan bahwasanya untuk bertahan hidup yang perlu kita butuhkan yaitu seperti makan dan minum. Betul sekali Bapak Ibu. Kita lanjutkan yang berikutnya, yang ke kasih sayang dan rasa diterima. Next Pak. Kasih sayang dan rasa diterima. Kebutuhan ini ada 3 kebutuhan. Berikutnya adalah kebutuhan psikologis. Kebutuhan untuk disayangi dan diterima meliputi kebutuhan akan hubungan dan koneksi sosial, kebutuhan untuk memberi dan menerima kasih sayang, dan kebutuhan untuk merasa menjadi bagian dari suatu kelompok. Nah, ini kebutuhan yang kedua, yaitu kasih sayang dan rasa diterima. Ini tentunya setiap anak juga harus diberi, seperti itu Bapak Ibu. Jadi kasih sayang kita sebagai guru kepada muridnya kita harus terapkan kepada anak itu secara menyeluruh. Jadi nggak ada bahasanya itu pilih kasih di situ. Jadi kita walaupun anak tersebut memiliki beberapa kelemahan-kelemahan, tapi kita sebagai guru itu kita harus bisa membagi rata bagaimana anak itu diberi kasih sayang, kemudian anak itu bisa merasa diterima, seperti itu Bapak Ibu. Jadi karena keunikan dari peserta didik kita juga harus bisa menyesuaikan dari tiap-tiap masing peserta didik dari kebutuhan-kebutuhannya, seperti itu Bu. Kemudian yang kedua adalah penguasaan atau kebutuhan pengakuan atas kemampuan. Kebutuhan ini berhubungan dengan kekuatan untuk mencapai sesuatu, menjadi kompeten, menjadi terampil, diakui atas prestasi dan keterampilan kita, didengarkan dan memiliki rasa harga diri. Kebutuhan ini meliputi keinginan untuk dianggap berharga, bisa membuat perbedaan, bisa membuat pencapaian, kompeten, diakui dan dihormati.
Jadi untuk peserta didik itu kebutuhan yang ketiga ini tentang penguasaan atau kebutuhan pengakuan atas kemampuan itu sangat diperlukan oleh peserta didik. Jadi ketika anak kita misalkan menjawab walaupun itu jawabannya belum maksimal ataupun salah seperti itu, kita tidak boleh memberi judge atau hukuman bahwasanya itu jawaban itu salah. Jangan seperti itu, Bu. Jadi kita harus memberikan rasa pengakuan bahwasanya anak tersebut sudah bisa berani menjawab seperti itu. Jadi kita bisa menampilkan keberanian siswa maju ke depan itu perlu diakui dan perlu dihormati seperti itu. Kemudian lanjut yang ketiga. Yang berikutnya kebebasan atau kebutuhan akan pilihan. Kebutuhan untuk bebas adalah kebutuhan akan kemandirian, otonomi, memiliki pilihan, dan mampu mengendalikan arah hidup seseorang. Anak-anak dengan kebutuhan kebebasan yang tinggi menginginkan pilihan. Mereka perlu banyak bergerak, suka mencoba, tidak terlalu terpengaruh orang lain, dan senang mencoba hal-hal baru dan menarik. Jadi kalau kita sebagai guru di dalam kelas, kita harus melihat dulu kebutuhan dari murid, dari peserta didik tersebut. Jadi misalkan ketika kita mau menyampaikan tujuan pembelajaran di dalam kelas, jadi kita harus tahu dulu kebutuhan apa yang ada pada masing-masing peserta didik. Yang pertama, misalkan kita mengetahui dulu apa sih yang disenangi dari murid, tentang bagaimana cara pembelajaran yang mereka senangi, seperti itu Bapak Ibu. Kemudian profil belajar dari peserta didik itu juga harus kita ketahui terlebih dahulu supaya apa yang nanti kita sampaikan ketika dalam melakukan pembelajaran, tujuan pembelajaran itu nanti akan tercapai. Yang keempat, kesenangan atau kebutuhan untuk merasa senang. Kebutuhan akan kesenangan adalah kebutuhan untuk mencari kesenangan, bermain, dan tertawa. Nah, yang keempat ini tentu saja ketika kita dalam melakukan pembelajaran di dalam kelas itu tentunya kita harus bisa menciptakan bagaimana sih pembelajaran itu di dalam kelas itu supaya menarik, kemudian anak-anak bisa mengikuti pembelajaran dengan baik dan tidak merasa bosan, seperti itu Bapak Ibu. Jadi nanti kita sebagai guru itu harus pintar membuat, terutama dalam perancangan pembuatan rencana pembelajaran. Terlebih dahulu kita mencari tahu kebutuhan yang ada pada diri siswa, seperti itu. Next. Yang keempat, topik yang keempat adalah motivasi perilaku manusia. Motivasi perilaku siswa, motivasi yang mendasari perilaku peserta didik di sekolah yakni menghargai nilai-nilai kebajikan diri sendiri. Yang pertama, motivasi yang mendasari perilaku peserta didik di sekolah yakni berperilaku untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Ini ekstrinsik. Yang kedua, menghargai nilai-nilai kebajikan yang penting untuk ditanamkan pada murid di kelas atau sekolah adalah nilai kejujuran, keadilan, peduli, integritas, kesabaran, tanggung jawab, mandiri, berprinsip, keselamatan, kesehatan. Itu adalah nilai-nilai intrinsik. Kemudian yang berikutnya adalah hukuman, penghargaan, dan restitusi. Hukuman bersifat tidak terencana atau tiba-tiba. Anak atau murid
tidak tahu apa yang akan terjadi dan tidak dilibatkan. Hukuman bersifat satu arah dari pihak guru yang memberikan, dan murid hanya menerima suatu hukuman tanpa melalui suatu kesepakatan atau pengarahan dari pihak guru, baik sebelum atau sesudahnya. Hukuman yang diberikan bisa berupa fisik maupun psikis. Murid anak disakiti oleh suatu perbuatan atau kata-kata. Ya, ini untuk yang hukuman ini untuk di sekolahan kita, bagaimana Bapak Ibu? Apakah sering dilaksanakan atau nggak pernah dilaksanakan? Bahwa dalam artian ini, hukuman ini karena Bapak Ibu mungkin sudah pemikirannya sudah sebagai manajer, jadi hukuman ini nggak digunakan. Gimana Bapak Ibu? Apakah masih ini? Sedikit ya, gitu ya. Nah, jadi ketika hasil akhir dari suatu tindakan itu belum tercapai, jadi hasil akhirnya kita menggunakan hukuman kepada peserta didik. Yang berikutnya adalah konsekuensi. Sudah terencana atau sudah disepakati, sudah dibahas dan disetujui oleh murid dan guru. Umumnya bentuk-bentuk konsekuensi dibuat oleh pihak guru atau sekolah, dan murid sudah mengetahui sebelumnya konsekuensi yang akan diterima bila ada pelanggaran. Pada konsekuensi, murid tetap dibuat tidak nyaman untuk jangka waktu yang pendek. Nah, ini untuk yang konsekuensi ini, Bapak Ibu Dewan Guru beserta peserta didik itu sudah ada kesepakatan. Jadi di situ ada hukum sebab akibat yang bahwasanya apabila tindakan itu dilakukan, akibatnya akan diterima oleh yang melakukan, seperti itu. Itu adalah tentang konsekuensi, dan konsekuensi ini itu jangka waktunya untuk perubahannya itu adalah jangka waktu yang pendek. Kemudian restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Nah, nanti di halaman berikutnya itu ada tindakan-tindakan tentang hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Itu yang di dalamnya yang akan terjadi apabila hal ketiga ini dilakukan. Untuk hukuman itu termasuk ke identitas gagal. Apabila hal hukuman itu dilakukan, maka sesuatu yang menyakitkan itu harus terjadi. Kemudian kalau konsekuensi itu termasuk identitas sukses dan disiplin. Apabila konsekuensi ini dilakukan, maka sesuatu itu harus terjadi. Kemudian untuk restitusi merupakan suatu pilihan. Ya, jadi tentunya ini restitusi merupakan suatu pilihan. Pilihan tersebut harusnya itu adalah hal yang terbaik nanti. Kemudian yang kedua, yang berikutnya, apabila hukuman dilakukan yang terjadi tidak nyaman untuk murid atau anak untuk jangka waktu panjang. Kemudian untuk konsekuensi, tidak nyaman untuk murid, anak untuk jangka waktu yang pendek. Restitusinya menguatkan untuk murid, anak dalam jangka waktu yang panjang. Seperti itu, Bu. Kemudian yang ketiga, apabila hukuman dilaksanakan, yaitu ada korban karena ingin mendapatkan keadilan. Kemudian kalau konsekuensinya, korban itu bisa diabaikan. Kemudian untuk restitusi, korban itu akan mendapatkan gantinya, yaitu untuk menjadi yang lebih baik lagi, seperti itu.
Kemudian yang berikutnya, murid anak akan tersakiti. Konsekuensi, murid anak dibuat tidak nyaman. Restitusi, murid atau anak mendapatkan penguatan. Ya, jadi ada penguatan ketika restitusi itu dilaksanakan. Jadi kita memberi masukan kepada murid yang melakukan kesalahan sehingga murid tersebut itu ada penguatan bahwasanya tindakan yang dilakukan itu salah. Nah, seperti itu. Kemudian yang berikutnya, perilaku pasif agresif meningkat apabila hukuman dilakukan. Yang berikutnya untuk konsekuensinya, penguatan hanya bertahan dalam jangka waktu pendek. Kemudian restitusi dilakukan, maka masalah akan terpecahkan. Kemudian selain masalah terpecahkan, biasanya kita mendapatkan wawasan atau ilmu baru. Karena di dalam restitusi tentunya sebagai seorang guru kita harus menyiapkan bagaimana langkah berikutnya ketika kita melakukan suatu kesalahan seperti itu. Kemudian yang terakhir, yang berikutnya, sistem tidak akan berjalan bila murid tidak takut. Jadi hukuman itu tidak akan berlaku ketika murid tersebut tidak takut akan apa itu namanya aturan. Kemudian kalau konsekuensi, memerlukan monitoring dan supervisi terus-menerus dari guru. Jadi ketika kita mendisiplinkan anak dengan konsekuensi tadi tentang aturan dan akibat apa yang akan diterima, tentu dalam melakukan kegiatan tersebut seorang guru itu harus bekerja lagi, yaitu memonitoring dan mensupervisi. Kemudian yang apabila restitusi dilaksanakan, itu murid belajar bertanggung jawab untuk perilakunya. Jadi ketika restitusi itu dilakukan di sekolah, itu secara mendalam itu akan diterima oleh seorang murid. Kemudian dengan sadar diri mereka akan menjadi pembiasaan perilaku-perilaku baik tersebut. Yang berikutnya, untuk hukuman berlaku hanya pada sebuah institusi, tidak berlanjut pada kehidupan nyata. Jadi ketika anak tersebut sekolah, ya di situ aturan atau hukuman itu diterapkan. Jadi untuk di kehidupan nyata itu sudah putus, sudah hilang aturan tersebut. Kemudian membantu penerapan mengikuti peraturan dalam masyarakat apabila konsekuensi dilakukan. Apabila restitusi dilakukan, fokus pada pemecahan masalah dalam jangka waktu yang panjang. Nah, di sini ada kata peraturannya adalah bla bla bla. Kamu harus bla bla bla. Itu kalau hukuman dilakukan. Kemudian apabila konsekuensi dilakukan, itu ada pertanyaan, apa peraturannya? Mampukah kamu melakukannya? Terima kasih. Jadi apabila yang kedua tadi tentang konsekuensi dilakukan, pertanyaan-pertanyaan yang keluar contohnya seperti itu. Kemudian apabila restitusi dilakukan, apa yang kamu yakini? Apa yang bisa kamu lakukan untuk memperbaiki masalah ini? Jadi ketika kita melakukan restitusi, jadi kita meyakinkan peserta didik apakah yang peserta didik lakukan benar atau salah. Nah, kemudian menanyakan lagi kepada peserta didik, bagaimana cara untuk memperbaiki masalah tersebut. Jadi diajak bekerja sama, jadi antara pihak guru dan peserta untuk mencari masalah, untuk solusi masalah dari yang mereka lakukan. Kemudian murid anak membenci peraturan. Nah, tentu ini kalau hukuman itu dilakukan, itu murid anak membenci peraturan. Kemudian konsekuensinya, murid anak menghormati peraturan. Ketika melakukan konsekuensi, itu murid akan menghormati peraturan. Kemudian apabila restitusi dilaksanakan, itu murid anak menghormati dirinya dan orang lain. Jadi ketika restitusi dilakukan, itu akan menghormati dirinya sendiri dan menghargai orang lain. Next, Pak.
ada tindakan guru, kemudian nanti Bapak Ibu coba termasuk ke dalam hukuman atau ke dalam konsekuensi. Yang pertama itu mencatat 100 kali di dalam buku kalimat, saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Nah, Bapak Ibu silakan siapa yang mau menjawab dari tindakan guru ini. Ini termasuk hukuman atau konsekuensi. Mencatat 100 kali. Hukuman ya Bapak Ibu ya. Ya, hukuman. Kemudian yang kedua ada tindakan guru lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir ke sekolah. Hadir di sekolah. Hukuman. Ya, betul. Yang kedua hukuman. Yang ketiga, murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Jadi nggak pakai masker suruh push up. Hukuman ya Bapak Ibu ya. Yang keempat, membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Jadi misalkan anak-anak membawa tumbler, kemudian tidak sengaja itu tumblernya kesenggol tumpah. Nah, sama Bapak Ibu gurunya itu disuruh membersihkan. Ini termasuk hukuman atau konsekuensi? Ya, konsekuensinya. Konsekuensinya karena sudah menumpahkan air, ya harus membersihkannya. Seperti itu untuk tanggung jawab. Kemudian yang berikutnya, murid disuruh untuk tidak mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Hukuman apa konsekuensi? Murid disuruh untuk tidak mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Hukuman apa konsekuensi? Karena dia dihukum tidak pakai sepatu sama sekali. Ya, sehari itu karena sepatunya tidak hitam. Kemudian itu hukuman. Iya. Kalau saya setuju dengan Pak Rizky kayaknya. Ini termasuk bentuk tanggung jawab bahwasanya ada konsekuensi ketika kita tidak mengikuti aturan yang ada di sekolah seperti itu. Jadi ini termasuk konsekuensi. Tapi konsekuensinya ini mengarah murid disuruh karena disuruh ini tadilah jadi bentuk hukuman. Kecuali kalau dia tidak disuruh memang itu konsekuensinya, maka itu maksudnya seperti menumpahkan tadi dan dia tidak. kalau dia disuruh maka berarti itu adalah salah satu bentuk. Ya. Itu harus dapat kami Pak. Ya. Nanti dikoreksi bersama-sama. Yang berikutnya, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Nah, ini guru PJOK, silakan jawab. Yo, guru PJOK. Itu tinggal kesepakatan kelasnya Pak kalau itu. Nah, terus masuk ke hukuman apa konsekuensi? Konsekuensi. Masuk? Ya, konsekuensi. Konsekuensi Kalau ya. memang ada kesepakatan kelas di awal. Nyambung, Iya, masih kegiatan olahraga. Dia masih nyambung, benar. Ya, betul. Yang terakhir itu adalah konsekuensi. Kita cross check Pak. Slide berikutnya jawabannya. Guru-guru hebat semua ini. Oke. Nah, itu. Tadi yang pertama mencatat 100 kali itu hukuman, betul. Yang berikutnya lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat. Itu enggak ada ini ya, enggak ada hubungannya ya. Jadi itu termasuk hukuman. Kemudian murid diminta untuk push up karena tidak menggunakan masker. Itu juga termasuk hukuman. Yang keempat, menggantikan kertas tugas teman yang ini ketinggalan. Konsekuensi. Nah, terus tadi yang membersihkan ya? Konsekuensi. Oh iya, betul. Berarti hukuman ini. Murid disuruh untuk tidak mengenakan sepatu seharian di sekolah. Ada kata-kata murid disuruh. Berarti hebat-hebat semua ini gurunya ya.
Kemudian yang terakhir, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PCBA, itu termasuk konsekuensi. Ya, berarti tadi apa yang ibaratnya saya sampaikan, berarti sebenarnya ibu-ibu itu, bapak-bapak dan ibu-ibu sudah mengetahui. Cuma kita belajar bersama lagi supaya bahwasanya apa yang diperlukan di sekolah itu bukan hanya sekedar tulisan, tapi nanti kita untuk mengingatkan kembali kita untuk kegiatan itu berjalan, paling nggak kita dengan deskripsi seperti ini kemudian sering kita sampaikan, itu kegiatan tersebut juga akan sering dilaksanakan. Ya, lanjut Pak. Nah, itu tadi materi yang bisa saya sampaikan. Nanti untuk materi yang berikutnya akan dilanjutkan oleh Bapak Roiji Wijaya selaku CGB Angkatan 11. Sebelum saya tutup kegiatan presentasi yang saya lakukan, saya mohon maaf apabila ada salah kata. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dilanjutkan Bapak Roiji. Luar biasa sekali dari pemaparan atau berbagi ilmu dari Pak Uyut Waskita ya Bapak-Bapak. Untuk Pak Uyut yang sudah berbagi tentang konsekuensi dan hukuman dalam topik disiplin positif, kita beri apresiasi tepuk apa Pak? Wow, keren ya. Jadi kalau saya bilang beri wow keren, tepuknya segini, beri dia W. Jadi W-nya besar ya Pak, beri dia, wow, gitu ya. Oke ya. Untuk Pak Uyut Waskita, mari kita beri wow keren, beri dia. Keren, luar biasa. Mohon izin Bapak Ibu, kita lanjut. Kalau tadi Pak Uyut tentang hukuman dan konsekuensi, saya akan melanjutkan yang tentunya masih berkaitan dengan disiplin positif. Nah, tadi ada yang membahas tentang keyakinan kelas ataupun kesepakatan kelas, tergantung kesepakatan kelasnya. Nah, kesepakatan kelas, keyakinan kelas ini sama, tergantung penyebutannya. Boleh lanjut Pak? Nah, apa sih keyakinan kelas Bapak Ibu? Nah, keyakinan kelas ini adalah sesuatu hal yang diyakini bersama, ya, yang berasal dari penyatuan pemikiran-pemikiran yang dijadikan satu dalam kelas. Yang artinya keyakinan kelas itu adalah hasil dari siswa-siswa ataupun kita di guru ya, boleh kita membuat keyakinan, mungkin bukan kelas ya, keyakinan kantor lah seperti itu. Nah, nanti itu bisa jadikan satu dan menjadilah sebuah keyakinan yang akan kita patuhi bersama. Lanjut Pak. Nah, tujuan dari keyakinan kelas ini apa? Tentunya kalau kita di dalam kelas, ini adalah untuk menciptakan pembelajaran yang berpusat pada murid. Yang tentunya saat ini di kurikulum Merdeka ini kita wajib untuk memerdekakan murid-murid kita. Nah, dari hal peraturan saja kita sudah diminta untuk memberikan kemerdekaan kepada murid. Artinya tidak seperti dulu lagi Bapak Ibu. Kita ada tulisan, nih peraturan kelas, tidak boleh terlambat, tidak boleh ini. Silakan dipatuhi. Nah, kita kalau dulu Bapak Ibu ya. Kalau sekarang itu dibuat dengan bersama-sama. Ayo, baiknya bagaimana anak-anak untuk keyakinan kelas kita? Nanti ada yang katakan, Pak, tolong besok kalau berangkat lebih pagi, misalkan ada yang mungkin memberikan masukan seperti itu, ada yang mungkin memberikan masukan buang sampah pada tempatnya. Nah, itu kita ambil satu persatu dan kita jadikan satu. Tentunya kita harus menyeleksi Bapak Ibu ya. Kalau anak SD wajar ketika menyampaikan pemikirannya mungkin di luar dari jalur ya Bapak Ibu ya. Nah, itu tugas kita adalah
memfokuskan keyakinan kelas itu supaya tetap dapat dirumuskan dan bisa dilakukan bersama-sama. Nah, tentunya ini akan berhubungan dengan konsekuensi tadi ya. Ketika keyakinan kelas ini dilanggar, yang melanggar kan berarti mereka sendiri, yang membuat mereka sendiri. Nah, konsekuensi ini nanti akan mereka pikirkan sendiri. Nah, nanti akan terbentuklah yang tadi itu hukuman dan konsekuensi. Nah, di sini juga menghindari supaya pemberian hukuman itu semakin berkurang Bapak Ibu, karena hukuman itu kan secara langsung ya tadi kalau penyampaian dari Pak Uyut, kita nggak punya niat apa-apa. Kalau ada anak terlambat sekolah, kita ujuk-ujuk, kamu kenapa terlambat sekolah, kamu pasti ini. Nah, itu secara tidak langsung. Nah, kalau konsekuensi ini sudah ada, oh ini kalau terlambat harus diberikan ini, ditanya ini. Nah, seperti itu. Lanjut Pak. Nah, langkah-langkah untuk membuat kesepakatan kelas atau keyakinan kelas. Seperti yang saya sampaikan tadi, kita bertanya. Jadi bukan dari kita ya Bapak Ibu ya. Kita hanya memfasilitasi dari hasil-hasil pemikiran mereka. Menampung, meluruskan sesuai dengan fokusnya. Tentunya fokusnya adalah disiplin positif ya. Dan seperti itu kita rangkum, setelah itu kita wujudkan. Nah, wujudkan supaya apa? Supaya kelas kita ataupun sekolah kita menjadi kelas yang tertib dan melaksanakan disiplin positif. Lanjut Pak. Nah, itu tadi untuk keyakinan kelas Bapak Ibu ya. Di sini ada contoh keyakinan kelas. Nah, di sini ada 8. Dimulai dari kehadiran dan keterlambatan. Nah, di sini ada keterangan. Keterangan di sini adalah datang ke kelas tepat waktu setiap hari. Jika kamu terlambat, laporkan ke guru dengan sopan. Nah, itu adalah konsekuensinya, gitu ya. Mohon izin untuk kita break sebentar Bapak Ibu untuk kita mendengarkan kumandang azan. Boleh sambil dinikmati Bapak Ibu untuk snacknya. Kita lanjutkan Bapak Ibu ya, kita sampai pada keyakinan dan konsekuensi. Nah, di sini tugas kita sebagai guru adalah menyusun menjadi sebuah keyakinan yang akan diterapkan oleh seluruh sekolah. Artinya kalau kita di kelas ya murid ya guru, kalau di sekolah berarti guru ya murid, gitu ya Bapak Ibu ya. Sudah ada membuat keyakinan kelas di kelasnya masing-masing Bapak Ibu? Saya yakin sudah, tetapi mungkin kalau memang belum ditulis ataupun belum ditempel, saya yakin sudah membuat. Walaupun secara lisan ataupun secara perjanjian ya, bisa sebuah perjanjian juga. Ayo kemarin janjinya apa? Nah, itu sudah salah satu keyakinan Bapak. Tapi alangkah baiknya kalau kita tuliskan gitu ya. Lanjut Pak. Jadi kesimpulannya dari keyakinan kelas ini adalah seperti yang saya sampaikan tadi, untuk membangun rasa percaya diri dan kemandirian siswa dalam menghadapi tantangan akademik dalam kehidupan sehari-hari. Nah, dengan melaksanakan keyakinan kelas ini, tujuannya kita supaya anak itu mandiri, mengetahui apa kesalahan saya dan saya harus apa, dan dimana mereka tidak akan tergantung dengan orang lain dan bertanya. Nanti sifatnya jadi kalau anak yang suka ketergantungan itu taunya diperintah dan misalkan kamu minta ini, nah itu ketergantungan. Jadi itu intinya Bapak Ibu ya. Lanjut Pak. Untuk berikutnya Bapak Ibu masih dalam disiplin positif. Di sini ada 5 posisi kontrol guru. Jadi kita sebagai guru itu punya 5 posisi kontrol Bapak Ibu. Tadi sudah disinggung oleh Pak Uyut. Boleh lanjut Pak. Jadi 5 posisi kontrol ini yang kadang mungkin ya sering kita lakukan, mungkin belum pernah kita lakukan, ataupun selalu kita lakukan. Yang pertama di sini ada penghukum. Terus yang kedua pembuat rasa bersalah, ketiga teman, 4 pemantau dan 5 manajer. Ini adalah 5 kontrol guru. Ini kita wajib tahu Bapak Ibu. Kita wajib tahu karena ini adalah bagaimana cara kita menyikapi siswa, ya ini 5 kontrol ini. Lanjut Pak. Kita yang pertama ke penghukum.
Cirinya apa Bapak Ibu? Menghardik, menunjuk-nunjuk murid, hukuman verbal atau fisik. Nah, dampaknya murid ini akan jadi pendendam. Otomatis dong, kalau murid kita pukul, itu tidak akan lupa sampai dia besar. Saya pernah dipukul oleh bapak itu. Nah, di sini dampaknya murid itu mendendam kepada seorang guru itu, dan otomatis dia tidak akan menyukai dari guru tersebut. Lanjut, yang kedua, membuat rasa bersalah Bapak Ibu. Cirinya, nah ini tidak menghardik tapi suaranya lembut Bapak Ibu, tapi menyalahkan. Contohnya seperti ini ya. Ini gara-gara kalian nih Bapak jadi dimarahin kepala sekolah karena kalian ribut di kelas. Suaranya lembut, tetapi secara langsung menyalahkan murid ya. Menyalahkan murid ribut, yang disalahkan gurunya, terus guru menyalahkan murid itu. Nah, dampaknya ini murid akan menjadi orang yang gagal dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Ini dia akan merasa, oh iya ya, saya kok bikin masalah terus, kok saya membuat, misalkan di kelas saya membuat Pak Royzi jadi kena marah kepala sekolah, jadi Pak Royzi dimarahin. Nah, dia akan merasa hilang percaya diri Bapak Ibu, dan merasa ya dia akan selalu merasa menjadi orang yang selalu bersalah. Itu. Berikutnya yang ketiga, teman. Nah, di sini ciri-cirinya guru di posisi ini tidak akan menyakiti murid, namun tetap berupaya mengontrol murid. Contohnya apa ya? Kita seperti menganggap murid kita itu teman, dan sebaliknya juga seperti itu. Nah, dampaknya ini ada dampak positif dan negatif. Kalau positifnya, otomatis murid itu senang dengan guru yang dianggap teman itu. Nah, negatifnya murid ini akan tergantung kepada guru itu, yang dimana murid tidak akan tahu saya itu harus apa sih, saya harus bagaimana. Nah, ini sekolah kita banyak sebenarnya sudah ketergantungan seperti itu ya Bapak Ibu. Contohnya seperti ini, Pak ditulis Pak, padahal kita sudah menulis, Pak dikumpul Pak. Ini salah satu sudah ketergantungan dengan kita Bapak Ibu. Nah, karena apa ya, kita juga posisi kontrol ini belum bisa mengelola sendiri ya Bapak Ibu. Termasuk saya sendiri, kadang saya menjadi teman, kadang saya menjadi penghukum, yang posisinya itu kadang belum pas itu ya, dimana posisi kita sebagai kontrol. Lanjut Pak. Nah, berikutnya pemantau. Pemantau ini cirinya selalu senantiasa memantau pada murid dan diberi sanksi selalu diawasi. Artinya ketika seseorang memberikan sanksi, guru memberikan sanksi pada murid, guru tersebut mengawasi terus apakah murid ini berubah atau tidak. Nah, dampaknya murid memahami konsekuensi yang harus dijalankan karena telah melanggar salah satu peraturan sekolah. Di sini guru tidak menunjukkan emosi yang berlebihan, jadi santai lah, tetapi berjalan Bapak Ibu ya. Mungkin pemantau ini juga ada ya, tempat sekolah kita yang melakukan kontrol posisi ini, memantau ini. Artinya mengawasi dari jauh, kalau dalam mungkin bahasa lainnya ya, melihat saja lah, oh masih ribut, masih ini, kita pantau. Berikutnya Pak, yang terakhir manajer. Nah, posisi manajer ini posisi yang dimana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid untuk bertanggung jawab terhadap perilakunya. Nah, ini kok seperti tadi ada kasus menumpahkan tumbler di meja, terus dia membersihkan sendiri. Nah, ini salah satu bentuk kontrol manajer Bapak Ibu. Jadi guru itu sudah paham, silakan apa yang kamu kesalahan kamu silakan dok, bagaimana caranya. Nah, itu salah satu manajer. Jadi tidak perlu marah-marah, langsung saja bertanya pada muridnya apa tadi kesalahannya, murid itu sudah paham. Nah, ini dampaknya murid menjadi mandiri, terus murid percaya diri dan dapat menyelesaikan masalahnya sendiri. Ini yang terus kita ya, sepertinya manajernya yang cukup cocok ya diterapkan di sekolah, tapi tetap kembali ke situasinya Bapak Ibu ya. Situasinya itu kita harus menggunakan kontrol yang mana. Apa? Nah, jadi pertanyaannya, posisi kontrol mana yang paling ideal Bapak Ibu? Sebagai manajer. Teman juga bisa ya, tergantung situasinya. Terus posisi kontrol mana yang dapat menimbulkan motivasi intrinsik, yang menimbulkan motivasi siswa dari dalam? Manajer ya Bapak Ibu ya. Oke, lanjut Pak.
Ya, kesimpulannya ya, posisi manajer adalah posisi yang ideal, yang sebenarnya dituju oleh setiap pendidik. Jadi kita idealnya ya menggunakan manajer ya Bapak Ibu ya. Karena sekarang kita sudah mulai memahami 5 posisi kontrol, yuk kita bareng-bareng pelan-pelan perlahan kita terapkan kontrol sebagai manajer ini ya Pak Ibu ya. Walaupun kita kadang memang perlu vokal, artinya perlu keras pada siswa, karena ya kita melihat zaman dulu Bapak Ibu ya, kita zaman dulu ternyata siswanya itu lebih bisa menjadi seperti kita ini. Kalau sekarang kan karakternya sudah berbeda. Jadi tetap kembali ke situasi ya Pak Winarno ya. Lanjut Pak. Nah, kalau tadi kita membahas tentang keyakinan kelas, terus posisi kontrol, sekarang cara menanganinya secara langsung Bapak Ibu. Di sini ada namanya segitiga restitusi. Segitiga restitusi ini sebenarnya hanya gambaran aja Bapak Ibu. Jadi gambaran sebuah metode untuk menyelesaikan masalah. Lanjut Pak. Nah, menurut Gosen, restitusi itu adalah sebuah pendekatan dalam pendidikan yang bertujuan untuk membantu individu memperbaiki kesalahan dan memulihkan hubungan yang rusak. Artinya restitusi ini seperti memperbaiki masalah dengan cara yang positif Bapak Ibu. Next. Nah, segitiga restitusi itu suatu proses dialog yang dijalankan guru, orang tua agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Lanjut Pak, nanti kita akan sambil diskusi Bapak Ibu ya. Siapa yang pernah melakukan segitiga restitusi ya? Segitiga ada 3 sisi Bapak Ibu yang dimana setiap sisinya kita kasih asumsi itu di sini. Nomor 1, menstabilkan identitas. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Dan yang ketiga, menanyakan keyakinan. Nah, dalam menstabilkan identitas ini, kita menanyakan, misalkan nih ada kasus murid yang datang terlambat. Nah, dalam segitiga restitusi kita tidak boleh langsung memberikan hukuman. Kamu terlambat, silakan kamu hormat kepada yang mengira. Di sini menstabilkan identitas, kita menanyakan dulu apa penyebab dari murid-murid itu kok bisa terlambat. Kita tanyakan sampai ketemu sumber ataupun permasalahan utamanya apa. Terus yang kedua, validasi tindakan yang salah. Nah ini kalau menurut Bapak Ibu nomor 2 ini bagaimana? Kalau misalkan contohnya ada murid yang terlambat, kita sebagai guru harus apa ini? Kalau topiknya validasi tindakan yang salah, kira-kira bagaimana Bapak Ibu? Apa yang kita lakukan nih kepada muridnya? Gimana Pak Win? Untuk validasi tindakan yang salah ini apa yang dilakukan guru kira-kira? Kalau gambaran dari Pak Winarno. Gambaran dari saya tentunya ya kita ini validasi tindakan yang salah ya. Jadi ini kita apa namanya tidak mau tahu atau dia tidak, misalkan ada terlambat kita nggak mau tahu lah intinya kan begitu. Tetap di hukuman apa itu validasi tindakan yang salah. Iya, jadinya kita harus melihat dulu Pak Win ya. Kita validkan dulu kesalahannya apa gitu ya. Nah, validkan dulu kalau kesalahannya dia datang terlambat, berarti kan sudah jelas. Kita validkan tindakan yang salah berarti karena dia datang terlambat. Nah, terlambat karena saya mungkin bangun kesiangan. Nah, di situ adalah validasi tindakan yang salah. Jadi siswa itu langsung tahu, oh ternyata saya itu terlambat karena bangun kesiangan. Nah, berikutnya ke yang nomor 3, menanyakan keyakinan. Nah, di sini pentingnya dari rentetan dari pertama nomor 1 sampai nomor 3. Dari sini yang siswa yang salah tadi itu kita kembali tanyakan. Nah, kalau tadi kesalahannya kamu terlambat karena bangun siang, kira-kira bagaimana cara supaya besok Adinda supaya sekolah itu nggak terlambat lagi? Nah, dia akan berpikir. Mungkin kalau siswa yang berpikir kritis, dia akan langsung berpikir, oh ya Pak, saya akan bangun lebih pagi, saya akan berangkat lebih cepat. Nah, tapi kadang ada siswa yang perlu kita bantu. Nah, kita bantu menggunakan dengan menanyakan keyakinan ini.
kita bantu. Nah, mungkin yang opsi bisa Bapak berikan, besok Adinda bangunnya lebih pagi ya, supaya tidak datang terlambat. Nah, dia nanti akan menjawab, baik Pak, saya besok akan bangun lebih pagi, saya akan berangkatnya lebih cepat supaya saya tidak datang terlambat. Nah, itu membentuk sebuah keyakinan pada murid. Nah, disitulah dari segitiga diskusi ini. Memang prosesnya sedikit panjang ya Bapak Ibu ya, sedikit panjang. Tetapi ketika kita lakukan ini tidak terasa kok. Ini seperti kita tanya jawab kepada siswa. Nah, mungkin ini bisa kita terapkan Bapak Ibu. Kita ngobrol saja dengan murid, tetapi kita tahu ini yang pertama ini kita lagi menstabilkan identitas, sampai yang terakhir menanyakan keyakinan. Saya yakin Bapak Ibu bisa. Jadi ngobrol saja. Lanjut Pak. Next, langsung Pak, next. Oke, kita langsung ke kesimpulan Bapak Ibu ya, karena tadi sudah saya jelaskan. Jadi kesimpulannya segitiga restitusi itu metode untuk memulihkan hubungan yang rusak Bapak Ibu, dan menciptakan pemahaman yang lebih baik dari pihak-pihak yang terlibat. Nah, melalui proses ini diharapkan konflik dapat diselesaikan dengan cara yang adil dan manusiawi, sehingga semua pihak merasa didengar dan dihargai. Nah, di sini kenapa segitiga restitusi itu menggunakan percakapan antara yang melakukan segitiga restitusi dan yang melakukan kesalahan, karena supaya apa? Sama-sama merasa didengar dan dihargai. Nah, kalau kita menggunakan ini, saya yakin murid itu akan lebih merasa ternyata Bapak dan Ibu guru itu perhatian dengan saya. Jadi terkadang yang menjadi kendala apa Bapak Ibu kalau kita untuk melakukan segitiga restitusi ini? Boleh mungkin dari Bapak dan Ibu guru salah satu kendala kita atau tantangan kita untuk melakukan segitiga restitusi ini. Mungkin Pak Fadli boleh. Tantangan kita untuk melakukan ataupun menerapkan segitiga restitusi ini apa Pak? Sudah Pak? Saya rasa sih nggak ada ya, karena apa namanya, kalau kita mau melaksanakan ini ya bisa-bisa saja, tapi kan sepertinya siswa-siswa kita ini termasuk ke dalam yang baik-baik saja, tidak ada masalah. Jadi kalaupun ada masalah bisa kita terapkan untuk apa namanya Yang keras. Oke, memang betul untuk segitiga restitusi ini untuk siswa-siswa yang mungkin bisa dibilang sangat aktif Bapak Ibu ya, atau hiperaktif. Jadi tidak semua permasalahan kita gunakan segitiga restitusi. Nah, ini segitiga restitusi ini mungkin kalau murid datang terlambat, ini dia sudah datang terlambat mungkin 5 kali ataupun berapa kali baru kita gunakan segitiga restitusi. Tapi kalau baru sekali, 2 kali, ya mungkin kita tanya dengan cara mungkin seperti biasa, kita ngobrol saja. Kalau besoknya sudah tidak terlambat lagi, berarti selesai masalahnya. Tetapi kalau masih berlanjut, nah ini kita wajib menggunakan segitiga restitusi dan dilakukan secara intensif Bapak Ibu. Mungkin dipanggil ke ruang kantor atau di ruang kelas. Gitu ya Pak Win. Ada yang disampaikan Pak Win? Ada, kalau guna yang terlambat gimana? Apakah pakai segitiga restitusi? Iya. Bisa juga Pak. Bisa juga. Mungkin ada pertanyaan, jika gurunya terlambat Bapak Ibu ya, bagaimana? Bisa juga kita gunakan segitiga restitusi Bapak Ibu. Tentunya siapa yang akan melakukan segitiga restitusi? Mungkin kalau kita di instansi ini yang berkedudukan ataupun yang bisa, mungkin kepala sekolah ataupun rekannya juga bisa Pak. Artinya rekan sejawat yang mungkin memiliki modal, dan kita kan sekarang sudah tahu ya segitiga restitusi. Kita ngobrol saja, kita nggak usah menyebutkan, Pak, saya mau melaksanakan segitiga restitusi, ngobrol sampai terlambat. Nah itu kan kita
memunculkan pertanyaan yang dimana ternyata yang itu tadi akhirnya gimana, merasa bersalah, ketemunya tadi apa tadi sebagai apa kalau penghukum kan ketemunya, karena kita ngobrol saja tetapi kita punya topik ini sedikit sih, ngobrol aja. Bapak atau ibu kok gini ya, kok terlambat Pak, ini tadi kita pacaran nih. Ya, tapi sepertinya kalau seperti itu ya kita tahu semua Bapak Ibu ya, karena ya saya juga kadang juga terlambat karena memang kondisi kita yang jelas seperti tadi Bapak Ibu. Ketika kita lihat apakah terlambat terus dan tidak ada hal yang baik, maka perlu kita lakukan sedikit. Tetapi kok terlambat sedikit lah bahasanya, terlambat sedikit, besoknya masih pagi terus masih tertib, sepertinya itu masih dalam hal yang wajar ya Pak Wina. Artinya kita semua tahu mana batas sebagai guru ya, mana batas yang sudah melewati batas wajar gitu. Mungkin itu dapat saya sampaikan. Terima kasih. Apabila ada kekurangan ataupun dalam tutur kata, saya mohon maaf. Untuk kegiatan hari ini saya sangat berterima kasih kepada Bapak dan Ibu guru ya. Mohon maaf menyita waktunya setengah jam Bapak Ibu ya, yang dimana biasanya kita jam 12.15 kita sudah berada di rumah. Sekarang kita masih ada di sekolah untuk berbagi ilmu. Tetapi saya yakin di sini Bapak Ibu penuh dengan ketulusan untuk mengikuti kegiatan ini, karena nanti saya dan Pak Uyun ini kegiatannya akan berlanjut Pak ya. Mungkin masih ada beberapa kegiatan lagi Bapak Ibu yang sifatnya seperti ini, termasuk Pak Winarno juga, dan mungkin Pak Fadli juga, dan nanti akan disusul dengan rekan-rekan lain yang PPG Bapak Ibu. Artinya yuk kita saling sama-sama, kita saling jaga solidaritas kita, karena ini sifatnya baik Bapak Ibu ya. Tentunya kita semangatlah untuk kemajuan SD kita. Pada Pak Uyun ada yang ingin ditambahkan? Kok dari Bapak Ibu ada yang ingin disampaikan? Cukup? Kalau sudah cukup, untuk kegiatan aksi nyata ini yaitu budaya positif. Di sini ada saya Roy Wijaya dan Pak Uyun Waskita. Kami mengucapkan terima kasih. Semoga bermanfaat dan semoga bisa diterapkan untuk disiplin positif di SD 5 Gunung Agung. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tepuk tangan untuk kita semua.